Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Kami memujinya, memohon pertolongan serta meminta ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami dan dari keburukan amal kami. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tiada baginya seorang penolong dan pemberi bimbingan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam yang berlimpah semoga tercurah kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya. Teman-teman sahabat Ismail Attaqi, pada pembahasan kita sekarang, insya Allah kita akan membahas tentang perang akhir zaman. Perang akhir zaman adalah peperangan besar bermotifkan agama yang diyakini oleh agama-agama besar seperti Yahudi, Kristen, dan Islam akan terjadi di akhir zaman. Sebelum terjadinya kehancuran alam, agama Yahudi dan Nasrani menamakannya dengan perang Armageddon, sedangkan Islam menamakannya dengan perang Al-Malhamatul Kubra, peperangan akhir zaman yang paling besar. Yang membedakannya adalah agama Yahudi meyakini Mesias, juru selamat, Raja Israel akan datang untuk memerangi bangsa-bangsa selain mereka. Sedangkan umat Kristen meyakini Yesus Kristus akan datang ke dunia menyelamatkan seluruh umat Kristen yang percaya dan setia kepada ajaran-ajarannya. Sedangkan umat Islam percaya bahwa Imam Mahdi datang untuk menegakkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Ia akan memerangi seluruh bangsa yang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi rasulnya yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Perang akhir zaman oleh Imam Mahdi juga bertujuan untuk menegakkan risalah keimanan terhadap utusan Allah yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, kepada semua manusia dan semua bangsa agar mereka mengenal Allah dengan benar, mengenal nama-namanya yang agung, dan melaksanakan semua kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-158, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulih an-nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa saja nubuat-nubuat dari Nabi Muhammad SAW mengenai perang akhir zaman ini? Maka ada beberapa nubuat Rasulullah tentang perang akhir zaman. Nubuat pertama yaitu hadis riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, La taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslim hatta yahtabiyal yahudi wara'ahul hajar aw sajar fayaqulul hajar aw sajar ya muslim ya abdallah hada yahudi khalfi fata'ala faqtuluh illa gharqat fa innahu min sajaril yahud. Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin
memerangi kaum Yahudi sampai Yahudi berlindung di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon berbicara, "Hai Muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku. Kemarilah, bunuhlah dia, kecuali Gharqad, sebab ia adalah pohon Yahudi." Berdasarkan hadis ini, maka tempat peperangan dengan Yahudi adalah di Palestina. Anehnya saat ini, sebagian umat Yahudi secara diam-diam telah menanam pohon Gharqad secara massal. Rupanya mereka tahu bahwa pohon Gharqad dapat melindungi mereka dari musuh. Bisa jadi juga bahwa umat Yahudi tahu khasiat pohon tersebut dari sabda Rasulullah SAW. Kemudian nubuat kedua, Rasulullah bersabda bahwa hari kiamat tidak akan terjadi sehingga bangsa Romawi sampai di daerah Amak atau di Dabik, nama tempat di daerah Syria atau Suriah, untuk menyerang kamu. Maka datanglah satu pasukan yang akan menghadapi mereka dari kota Madinah, yang mana mereka pada waktu itu adalah manusia-manusia terbaik di bumi ini. Apabila mereka semua telah berbaris siap untuk berperang, maka berkatalah orang-orang Romawi, "Biarkan kami membuat perhitungan dengan saudara-saudara kami yang telah tertawan." Maksud mereka kaum Romawi yang telah masuk Islam. Kemudian kaum muslimin berkata, "Kami tidak akan membiarkan kamu menyakiti saudara-saudara kami." Lalu kaum muslimin pun menjawab tantangan untuk memerangi mereka. Dalam pertempuran itu, sepertiga dari tentara Islam melarikan diri dari pertempuran, dan mereka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah selama-lamanya. Dan sepertiga lagi dari tentara Islam tersebut meninggal sebagai syuhada yang paling baik di sisi Allah. Sedangkan sepertiga lagi dari sisa tentara tersebut mendapatkan kemenangan yang mana mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian mereka menaklukkan kota Konstantin, Turki. Kemudian mereka sedang membagi-bagi kemudian ketika mereka sedang membagi-bagi harta rampasan perang dan mereka telah menggantungkan pedang mereka di pohon zaitun, pada saat itu setan berteriak, "Sesungguhnya Al-Masih Dajjal telah menguasai keluarga-keluarga kamu." Kemudian mereka tentara Islam bersama Al-Mahdi bergerak pulang. Ketika mereka telah sampai di Syam atau Syria, keluarlah Dajjal. Dan saat kaum muslimin telah bersiap-siap untuk berperang, tiba-tiba datanglah waktu sholat. Maka pada saat itu turunlah Isa bin Maryam. Kemudian Isa alaihissalam pergi menuju kepada mereka. Begitu Nabi Isa dilihat oleh Dajjal, maka Dajjal akan hancur, meleleh seperti garam yang mencair. Dan sekiranya Nabi Isa alaihissalam membiarkan hal tersebut terjadi, maka sungguh Dajjal akan benar-benar hancur, mencair. Akan tetapi Allah berkehendak untuk membunuhnya di tangan Nabi Isa bin Maryam. Maka Isa alaihissalam memperlihatkan darah Dajjal di tombaknya. Itulah nubuat kedua tentang hari akhir zaman. Adapun nubuat yang selanjutnya, yaitu nubuat ketiga, Rasulullah bersabda, "Apakah kalian pernah mendengar suatu kota yang terletak sebagiannya di darat dan sebagiannya di laut?" Mereka para sahabat menjawab, "Pernah wahai Rasulullah." Beliau SAW bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga ia, yaitu Turki, diserang oleh 70.000 orang dari keturunan Bani Ishak. Ketika mereka telah sampai di sana, maka mereka pun memasukinya. Mereka tidaklah berperang dengan senjata dan tidak melepaskan satu panah pun. Mereka hanya berkata, 'La ilaha illallah, Allahu akbar.' Maka jatuhlah salah satu bagian dari kota itu." Berkata Thawr, perawi hadis ini, "Saya tidak tahu kecuali hal ini. Hanya dikatakan oleh pasukan yang berada di laut." Kemudian mereka berkata yang kedua kalinya, "La ilaha illallah, Allahu akbar." Maka jatuh pula sebagian yang lain di daratannya. Kemudian mereka berkata lagi, "La ilaha illallah, Allahu akbar." Maka terbukalah semua bagian kota itu. Lalu mereka pun memasukinya. Ketika mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan uang, tiba-tiba datanglah seseorang atau setan yang berteriak,
Sesungguhnya Dajjal telah keluar, kemudian mereka meninggalkan segala sesuatu dan kembali. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amat banyak nubuat Rasulullah tentang peperangan di akhir zaman. Namun dalam bab ini kami sebutkan beberapa saja. Insya Allah di pembahasan lainnya kita akan sampaikan lebih lengkap. Kita berada pada zaman memasuki era perang global yang mereka sebut dengan perang dunia ketiga. Mereka, kaum globalis, yaitu Illuminati, Freemasonry, dan Zionis, telah menyusun rencana dengan teliti dan rinci untuk mengarahkan dunia pada situasi yang chaos, kebangkrutan dalam bidang-bidang ekonomi moneter, politik dan hukum, serta ideologi. Selanjutnya mengarahkan trigger dengan penyerangan salah satu negara Arab, sehingga pecahlah perang yang mereka inginkan, perang kehancuran karena menggunakan nuklir dan senjata pemusnah lainnya. Beberapa peneliti independen telah menginformasikan bahwa mereka telah mulai menyiapkan banyak sekali bunker di bawah tanah. Jenderal Albert Pike, seorang jenius Freemasonry, sang arsitek besar tiga perang dunia, telah menuliskan rencana mereka untuk mewujudkan cita-cita besar mereka, tatanan dunia baru atau yang disebut dengan New World Order. Setelah itu muncullah raja mereka yang diagungkan, si mata satu, Al-Masih Dajjal. Disinilah Albert Einstein telah mengatakan bahwa perang dunia tiga menggunakan nuklir, sedangkan perang dunia keempat adalah dengan tongkat dan batu. Seperti yang tersebut di dalam Al-Quran, bahwa mereka yang selalu memusuhi kebenaran punya makar, tapi Allah punya makar, dan makar Allah lebih baik dari makar mereka. Apakah mereka akan berhasil memuluskan rencana menjerumuskan dunia kepada perang dunia ketiga?